Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidayanti, dari akuntansi D 2019, NIM 7211-19069. Di sini saya akan menjelaskan materi bab kelima mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Pokok bahasan yang pertama ialah peranti keras, yang kedua ialah plugin, yang ketiga alat komputasi pribadi, keempat peranti lunak, kelima komputer yang lambat, yang keenam jenis-jenis jaringan, dan yang terakhir ialah komunikasi. Yang pertama, peranti keras. Menurut prosesor adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Dan kecepatan prosesor ini diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detiknya. Dan angka ini telah berkembang dengan sangat cepat selama beberapa tahun sejak IMB memperkenalkan komputer mikronya yang pertama. Yang kedua ialah memori. Jumlah memori dalam komputer mikro dapat memberikan dampak yang signifikan pada persepsi penggunaan akan kecepatan. Komputer mikro ini pada umumnya memiliki memori sebesar 128 hingga 256 MB. Yang kedua ialah plugin. Plugin ini memiliki 4 macam. Yang pertama ialah ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ini ada 2 macam. Yang pertama, ruang penyimpanan tetap atau ruang penyimpanan permanen. Yang kedua ialah media penyimpanan yang dapat dilepas, seperti pita, disk, CD, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ialah alat-alat input, seperti seorang yang mengetik di dalam keyboard dan menekan mouse dan menyentuh monitor dan lain sebagainya. Dan alat-alat input ini memiliki 2 kendala. Yang pertama ialah lambat, dan yang kedua ialah akurasi yang tidak tinggi. Ciri-ciri yang ketiga ialah alat output. Alat yang paling dikenal adalah layar komputer yang terkadang disebut dengan monitor ataupun printer, dan multimedia. Multimedia ini penggunaannya lebih dari satu media pada saat yang sama. Contohnya itu seperti informasi berbentuk teks dapat diproyeksikan di layar komputer dengan disertai oleh satu gambar ataupun video. Ketiga ialah alat-alat komputasi pribadi. Komputer mikro saat muncul pertama kali bukan bergabung dalam satu jaringan, tetapi setiap penggunaan komputer mikro menggunakan sumber daya ini hanya untuk keperluan komputasi pribadinya saja. Kini masing-masing pengguna sebuah komputer mikro dapat berbagi file, printer, dan sumber daya lainnya ketika terhubung dengan jaringan. Seperti telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Kemudian, yang kedua ialah telepon seluler cerdas. Telepon seluler ini dianggap sebagai telepon cerdas karena ketika ia menjalankan pekerjaannya, ia biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Kemudian jaringan rumah. Masalahnya itu seperti bagaimana sih membagi suatu koneksi di antara berbagai komputer. Solusinya yaitu menggunakan sebuah router nearkabel. Modem akan tersambung ke router, dan router ini tersambung ke sebuah komputer yang melalui kabel interkabel. Kemudian keamanan komputasi rumah. Ada 3 aspek. Yang pertama itu adalah operasi, virus, dan spyware. Dan keamanannya itu kepentingan utama, namun efisiensinya hendaknya tidak diabaikan. Hampir setiap hari, terdapat satu jenis peranti keras baru yang dibuat atau diperbaiki. Kemudian yang keempat ialah peranti lunak. Terdapat 2 jenis peranti lunak. Yang pertama ialah peranti lunak sistem, itu dibutuhkan untuk menggunakan komputer. Sedangkan peranti lunak aplikasi ini digunakan untuk pemrosesan atau pemrosesan data sebuah pengguna. Saya akan menjelaskan lebih jelas lagi. Yang pertama ialah peranti lunak sistem, atau disebut juga peranti lunak sistem operasi, menjalankan tugas-tugasnya mendasar yang dibutuhkan oleh sebuah pengguna dari satu komputer. Nah, tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan ataupun pengguna. Kemudian, peranti lunak aplikasi atau peranti lunak siap pakai memiliki 2 kepentingan. Yang pertama ialah peranti lunak siap pakai telah langsung tersedia. Yang dimaksud itu seperti
bisnis tidak harus menunggu program mengembangkan selama 3 minggu ataupun 6 bulan. Dan peranti lunak ini, siap pakai ini lebih murah dibandingkan dengan peranti lunak khusus. Kemudian yang kelima ialah komunikasi. Kecepatan transmisi dapat antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada ketika komputer tersambung melalui jaringan. Nah, alasannya kenapa? Karena protokol untuk komunikasi sistem telepon publik ini dirancang untuk komunikasi suara dan kualitas serta kecepatan saluran komunikasi ini tidak harus tinggi. Yang pertama ialah koneksi publik yang memiliki beberapa macam. Yang pertama ialah modern telepon menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet pada kecepatan 56 kbps. Alat untuk menghubungkan komputer melalui sebuah saluran telepon standar. Dan macam yang kedua ialah modern kabel memiliki kecepatan 2 mbps yang merupakan alat menghubungkan ke kabel facial yang diberikan oleh penyedia layanan TV kabel di ke sebuah komputer. Selanjutnya ialah saluran pribadi atau disebut dengan suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Dan terdapat dua macam saluran. Yang pertama itu adalah saluran T1 dan T3 yang masing-masing memiliki kecepatan transmisi maksimum sedikit di atas 1,5 Mbps dan dapat mentransfer data dengan kecepatan 43 Mbps. Kemudian komunikasi jaringan. Peranti lunak hanya menciptakan seperangkat lokasi-lokasi perantara peralatan telepon yang akan menyelenggarakan transfer komunikasi data tertentu. Kemudian ada paket. Paket ini suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan atau digabungkan dengan alamat komputer yang dituju. Dan ada alamat jaringan internet. Untuk menjalankan paket-paket melalui jaringan, setiap komputer ini menangani paket data harus memiliki suatu alamat yang baik atau yang unik. Ketika menjalankan paket-paket ini, internet akan dipergunakan alamat IP. Alamat IP ini adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 255 yang dipisahkan oleh titik. Kemudian yang keenam, jenis jaringan. Memahami bermacam-macam jenis jaringan merupakan hal yang sangat penting, karena masing-masing ini dapat memainkan peranan yang berbeda dalam strategi komunikasi perusahaan. Macam-macamnya apa aja? Yang pertama ialah jaringan area luas atau wide area network. Digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya itu melebihi batasan LAN dan MAN. WAN atau WAN menggunakan satu karir umum seperti sistem telepon publik. Kemudian macam yang kedua ialah internet. Internet ini telah memberikan dampak yang jauh lebih besar pada komunikasi berbasis komputer, dan dia juga telah memunculkan aplikasi-aplikasi khusus lainnya seperti intranet dan extranet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.